benih cinta di tanah Sido makmur. Cahaya temara menembus celah-celah dinding sebuah gudang tua di desa Sido makmur. Di dalamnya, beberapa warga desa dengan wajah memerah karena tuak sedang asyik berjudi. Tiba-tiba, semua mata tertuju pada sosok yang berdiri di ambang pintu. Dia adalah Bayo, seorang pemuda berkulit hitam asal Nigeria yang baru beberapa waktu tinggal di desa itu. Dengan napas terengah-engah, Bayo membuka pintu perlahan. "Permisi, bapak-bapak," katanya dengan logat yang masih kaku. Katanya, "Bapak mau memberi saya pekerjaan?" Di sawah, para pemabuk yang sedang fokus pada kartu mereka hanya tertawa sinis. "Halah, mungkin aku salah bicara karena mabuk. Besok pagi saja kembali lagi," jawab salah seorang dari mereka dengan ketus. Dengan raut kecewa yang tak bisa disembunyikan, Bayo melangkah keluar dari gudang. Namun, dalam hatinya ia berjanji, "Aku tidak akan menyerah." Tekadnya untuk menafkahi keluarga dan membiayai pengobatan adiknya di kampung halaman membawanya menyeberangi benua, dari Afrika hingga ke pelosok desa di Jawa ini. Tekad itu tidak akan mudah dipatahkan. Ada alasan kuat mengapa Bayo sampai di tempat ini. Lahir di sebuah desa kecil di Nigeria, ia harus berjuang melawan kemiskinan dan penyakit yang mendera keluarganya. Meskipun sudah lama menjadi petani di negerinya, penghasilannya tidak cukup untuk menopang hidup mereka, terutama untuk biaya rumah sakit adiknya yang mendesak. Melalui seorang agen, ia mendengar kabar bahwa bekerja di pedesaan Indonesia bisa menghasilkan uang yang lumayan. Tanpa pikir panjang, ia pun naik pesawat. Namun, kenyataan yang menantinya tidaklah mudah. Desa Sido Makmur bukanlah tempat yang terbuka bagi orang asing, apalagi prasangka terhadap pemuda berkulit hitam sepertinya begitu kental terasa. Meski begitu, Bayo memiliki bakat alami yang luar biasa. Pengalamannya bertani di kampung halaman telah mendarah daging. Ia bisa dengan cepat memahami kondisi tanah dan tanaman. Ia tidak ragu untuk mencoba hal-hal baru. Ia tahu persis bagaimana memperbaiki sistem irigasi agar sayuran tumbuh lebih cepat, atau bagaimana menyesuaikan waktu tanam padi untuk meningkatkan hasil panen. Walaupun bahasanya terbata-bata, keringat dan ketekunannya perlahan mulai meluluhkan hati warga sekitar. Ketika ia berkata dengan logatnya yang aneh, "Mari kita kerja bersama," warga desa tidak lagi menanggapinya dengan sinis seperti dulu. Di desa ini, hiduplah seorang wanita berusia 60 tahun bernama Hartini. Sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu, ia hidup sebatang kara. Anak-anaknya sudah lama merantau ke kota dan jarang memberi kabar. Kesepian telah mengakar di hatinya, membuat hidupnya terasa hampa seperti tanah yang kering. Meskipun tidak miskin, hatinya terasa lapar akan kehangatan. Satu hal yang pasti, Hartini memiliki kebijaksanaan dan kekuatan yang teruji oleh waktu. Pahit getir kehidupan telah membentuknya menjadi sosok yang tak mudah goyah oleh badai apapun. Setiap tahun, Desa Sido Makmur mengadakan upacara bersih desa untuk merayakan hasil panen. Warga berkumpul, berbagi makanan lezat, dan mengadakan pentas seni. Ingin berbaur, Bayo pun ikut serta. Saat tiba di lapangan desa, ia merasa canggung karena tak punya teman bicara dan hanya bisa memandang berkeliling. Tiba-tiba, pembawa acara berseru, "Mari kita sambut juga warga baru kita, Mas Bayo. Silakan naik ke panggung." Di hadapan puluhan orang, Bayo diminta untuk menceritakan pengalamannya sebagai petani. Meski gugup, ia memberanikan diri, mengambil mikrofon, dan berbicara dalam bahasa Indonesia yang terpatah-patah. "Saya senang bisa datang ke desa ini dan bekerja bersama. Mohon bimbingannya." Kalimatnya singkat dan canggung,
tetapi orang-orang bisa merasakan ketulusan di dalamnya. Tepuk tangan yang awalnya ragu-ragu akhirnya membahana. Begitu turun dari panggung, Bayo menunduk malu. Saat itulah seorang wanita menghampirinya. "Kerja bagus. Bahasa Indonesiamu sudah lumayan," katanya lembut. Wanita itu adalah Ibu Hartini. Bayo terkejut. "Ah, masih sulit, Bu," jawabnya. Hartini tersenyum hangat. "Semua orang juga begitu awalnya. Saya saja masih bingung dengan bahasa anak-anak kota." Sejak hari itu, setiap kali berpapasan, mereka selalu saling menyapa. Awalnya, percakapan mereka hanya seputar tips bertani atau kabar desa. Namun, lambat laun obrolan mereka meluas ke hal-hal pribadi. Ketika Bayo bercerita bahwa adiknya di kampung sedang sakit, Hartini menimpali, "Anak-anak saya juga jauh di kota, jarang bertemu." Meskipun berasal dari generasi dan budaya yang berbeda, mereka terhubung oleh rasa kesepian dan ikatan pada keluarga. Hartini sering bercerita kepada Bayo tentang masa mudanya saat bertani bersama mendiang suaminya. Ia menjelaskan tentang karakteristik tanah di desa itu dan tanaman apa yang cocok ditanam di musim tertentu. Mata Bayo berbinar-binar mendengarnya, sementara dalam diri Hartini, semangat masa muda yang telah lama padam kini mulai menyala kembali. Namun, hubungan mereka tidak disambut baik oleh warga desa. "Ngapain janda tua itu dekat-dekat dengan pemuda hitam itu?" Bisik-bisik seperti itu terdengar di mana-mana. Meskipun tidak ada yang berani menegur secara langsung, tatapan sinis dan pandangan negatif begitu nyata. Bayo kembali merasakan dinding prasangka yang tebal, sementara Hartini hanya bisa menelan kepahitan. Namun, Hartinilah yang menguatkan Bayo dengan kata-kata bijaknya. "Orang akan selalu punya bahan omongan. Kalau kita pikirkan semua, kita sendiri yang lelah." Waktu berlalu, dan mereka menjadi sandaran satu sama lain. Bagi Bayo, Hartini adalah sosok ibu sekaligus sahabat pertama yang ia temukan setelah meninggalkan tanah kelahirannya. Sebaliknya, bagi Hartini, Bayo adalah percikan api yang membangkitkan kembali gairah hidup yang telah lama hilang. Saat cuaca cerah, mereka menggarap sawah bersama. Sambil memindahkan bibit di rumah kaca, mereka berbagi cerita panjang. "Di kampung saya, kami menanam cabai seperti ini, Bu." "Oh, dulu kami juga begitu, tapi anak-anak sekarang maunya yang praktis saja." Perpaduan budaya dan generasi mereka justru melahirkan inovasi tak terduga yang membuat tanaman mereka tumbuh subur. Namun, prasangka di desa tetap menjadi masalah. Tatapan yang seolah berkata, "Kalau hanya kerja bareng, kenapa harus sedekat itu?" terus mengikuti mereka. Anehnya, pandangan dingin dari warga justru membuat ikatan mereka semakin kuat. Semakin banyak prasangka yang datang, semakin kuat pula keinginan mereka untuk saling melindungi. "Kita tidak melakukan kesalahan apapun. Berjalanlah dengan kepala tegak," kata Hartini. "Tapi saya khawatir ibu jadi sulit karena saya," balas Bayo cemas. Hartini menggenggam tangan Bayo dan berbisik, "Hidup ini pilihanku. Aku tidak tahu berapa lama sisa umurku di desa ini, tapi setidaknya aku tidak akan menyembunyikan perasaanku." Suatu hari, hujan turun sangat deras. Sejak subuh, Bayo dan Hartini sudah berjibaku di sawah yang tergenang air. Mereka menahan tanah yang longsor dan menegakkan kembali tanaman yang rebah diterpa angin. Tubuh mereka basah kuyup dan berlumuran lumpur. Di tengah derasnya arus air, Bayo sempat terpeleset dan nyaris terseret, tetapi Hartini dengan sigap menariknya. Setelah hujan reda, mereka berdua duduk beristirahat di sebuah gubuk. Wajah mereka kotor, tetapi sorot mata mereka bersinar lebih terang dari biasanya.
Terima kasih, kata Hartini. Kalau bukan karenamu, mungkin semua tanaman kita hari ini musnah. Bayo balas menggenggam tangannya dengan lembut. Justru saya yang berterima kasih karena ibu selalu ada di sini, bisiknya. Saat itu, gubuk kecil di tengah sawah itu terasa menjadi tempat terhangat di seluruh dunia. Semakin dalam perasaan mereka, semakin tajam pula gunjingan warga. Wah, jangan-jangan nanti ada skandal. Beda umurnya berapa puluh tahun itu, memalukan. Namun, mereka berdua tetap berjalan berdampingan dengan percaya diri. Apapun yang orang katakan di belakang, mereka tidak bisa menyembunyikan ketulusan hati mereka. Di tengah semua itu, anak-anak Hartini yang jarang pulang tiba-tiba muncul di desa. Turun dari mobil mewah, mereka terkejut melihat ibu mereka sedang berjalan mesra di pematang sawah bersama Bayo. "Ibu, ini sebenarnya ada apa?" tanya putra sulungnya dengan nada tinggi. Putrinya menatap Bayo dengan tajam. "Siapa orang hitam ini? Jangan-jangan kamu mendekati ibu kami hanya untuk mengincar hartanya, kan?" Tuduhan tajam itu membuat Bayo terdiam, tak bisa berkata-kata. Hartini murka. "Kalian ini tidak sopan. Harta apa yang ibu punya? Dia bukan orang seperti itu." Anak-anaknya sulit menerima kenyataan bahwa ibu mereka, yang sudah memasuki usia senja, menjalin hubungan dengan pemuda asing. "Ini tidak masuk akal, Bu. Mana mungkin?" Pandangan mereka penuh prasangka dan ketidakpercayaan, bahkan memandang Bayo seolah-olah ia seorang penjahat. Pertengkaran hebat terjadi hari itu. Bayo merasa sangat bersalah. "Apa benar aku hanya membawa masalah bagi semua orang di sini?" pikirnya. Namun, Hartini berkata dengan tegas, "Ini rumah ibu. Dan orang ini sangat berarti bagi ibu. Keputusan ibu tidak akan berubah hanya karena kalian tidak suka." Akhirnya, anak-anaknya memutuskan untuk tinggal beberapa hari di desa, mengawasi setiap gerak-gerik Bayo. Mereka bertanya kepada warga desa tentang siapa sebenarnya pemuda itu. Jawabannya beragam. "Orang itu memang pekerja keras, Mas. Pintar sekali dia merawat tanaman," kata seseorang. "Awalnya saya juga curiga karena dia orang asing, tapi lama-lama prasangka saya hilang melihat ketekunannya," kata yang lain. Perlahan, hati anak-anak Hartini mulai goyah. "Mungkin ibu benar-benar mencintai orang itu," gumam putranya. Dalam sebuah makan malam, Bayo dengan jujur menceritakan kisahnya dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata. "Saya datang ke sini untuk menafkahi keluarga saya. Adik saya sakit, dan orang tua saya sudah sepuh. Awalnya saya datang demi uang, tapi setelah bertemu Ibu Hartini, hidup saya berubah. Saya ingin kembali percaya pada cinta." Anak-anak Hartini terdiam. Akhirnya, mereka mengakui, "Kami juga merasa bersalah karena selama ini telah menelantarkan ibu. Kami tidak menyangka ibu hidup begitu kesepian." Hati mereka mulai terbuka. "Baru sekarang kami melihat wajah ibu kembali bersemangat," kata mereka dengan nada penyesalan. Namun, keputusan tetap di tangan Hartini. "Baiklah, Bu. Kami akan memberinya waktu. Tapi jika orang ini benar-benar tulus mencintai ibu, kami tidak akan menentangnya," kata anak-anaknya. Janji itu membuat Bayo merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Waktu terus berjalan, dan hubungan mereka semakin kokoh. Hingga suatu hari, sebuah keajaiban terjadi. Hartini merasa tubuhnya sering lelah dan mual. Setelah diperiksa ke dokter, ia dinyatakan hamil. Bagi seorang wanita di usianya, ini adalah sebuah mukjizat yang nyaris mustahil.
Dokter memperingatkan bahwa kehamilan di usia senja sangat berisiko. Rasa takut dan bahagia bercampur aduk di benak Hartini. Sementara itu, Bayo tak bisa menahan air mata harunya. "Benarkah? Ini anak kita?" tanyanya berulang kali. Kabar ini mengejutkan anak-anaknya, tetapi melihat ibunya begitu bersemangat menyambut kehidupan baru, mereka justru merasa kagum. "Ibu, apa tidak apa-apa? Bagaimana jika tubuh ibu tidak kuat?" tanya putrinya cemas. Dengan semangat seperti seorang gadis muda, Hartini menjawab, "Pasti akan sulit, tapi ibu tidak akan menyerah. Ini adalah anugerah yang datang lagi dalam hidup ibu." Bayo pun berjanji, "Saya akan bertanggung jawab dengan segenap jiwa saya." Anak kembar pun lahir. Satu bayi mewarisi kulit putih Hartini, sementara yang lain mewarisi kulit gelap Bayo, menciptakan perpaduan yang indah. Warga desa yang awalnya terkejut, perlahan mulai menerima. "Anak-anak ini adalah simbol zaman baru," kata mereka. Proses persalinan itu sendiri penuh perjuangan, tetapi berkat dukungan penuh dari Bayo dan anak-anaknya, Hartini berhasil melahirkan dengan selamat. Saat mereka kembali dari rumah sakit, beberapa warga desa memasang spanduk kecil bertuliskan, "Selamat atas kelahiran putra-putri yang sehat." Hartini menangis terharu. Desa yang dulu penuh prasangka ini akhirnya mulai membuka hati. Bayo dan Hartini memulai hidup baru sebagai suami istri dan orang tua. Anak kembar mereka tumbuh lincah dan menggemaskan, menjadi penerang bagi seluruh desa. Para lansia, meski merasa aneh melihat anak-anak dengan warna kulit berbeda, tak bisa menahan senyum. "Aduh, lucunya, murah senyum lagi," puji mereka. Seiring waktu, Bayo semakin diakui sebagai petani muda andalan di desa. Ia menggabungkan ilmu dari kampung halamannya dengan kearifan lokal, menghasilkan panen berkualitas tinggi. Hartini, sambil merawat buah hatinya, tetap rajin membantu di sawah. Hingga suatu hari, bencana datang. Perubahan iklim menyebabkan banjir bandang yang lebih besar dari biasanya. Sawah terendam, jalanan terputus. Di tengah keputusasaan warga, Bayo dan Hartini tampil di depan. Mereka tak hanya menyelamatkan lahan mereka, tetapi juga tanpa lelah membantu tetangga, membersihkan saluran air, dan menyelamatkan tanaman. Melihat kegigihan mereka, warga desa tergerak untuk bangkit bersama dalam semangat gotong royong. Mereka yang dulu memandang Bayo dengan sinis, kini mengikuti arahannya untuk menyelamatkan panen. Setelah banjir surut, suasana baru menyelimuti desa. "Untung ada Bayo, hasil panen kita masih ada yang terselamatkan. Dia sangat berjasa bagi desa ini." Dinding prasangka itu akhirnya benar-benar runtuh. Keluarga mereka bahkan memulai penggalangan dana melalui media sosial. Video si kembar yang berkata, "Tolong bantu desa kami," menjadi viral dan mengundang bantuan dari berbagai penjuru. Berkat dana tersebut, desa Sido makmur pulih dengan cepat. Kisah cinta pemuda Nigeria dan wanita lansia dari Jawa itu bukan lagi menjadi bahan gunjingan, melainkan simbol pengabdian sebuah keluarga bagi komunitasnya. Pada suatu rapat desa, kepala desa secara resmi memberikan piagam penghargaan. Pengabdian Mas Bayo, Ibu Hartini, dan keluarga saat bencana banjir kemarin telah menjadi kekuatan besar bagi desa kita. Terimalah penghargaan sederhana ini. Tepuk tangan tulus membahana. Hartini menunduk, menyembunyikan air matanya. Bayo terdiam, tenggorokannya tercekat. "Justru saya yang berterima kasih. Desa ini telah menjadi keluarga kedua bagi saya." Malam itu, putra Hartini berkata, "Melihat ibu bahagia seperti ini rasanya luar biasa." Putrinya, sambil menggendong si kembar, tersenyum.
Kalian berdua ini pahlawan kecil desa. Keesokan paginya, Bayo menerima kabar dari kampung halaman. Pengobatan adiknya berjalan lancar. Terima kasih, Kak. Aku hidup karenamu, tulis adiknya dalam pesan. Hati Bayo dipenuhi perasaan haru yang kompleks. Hartini bertanya dengan lembut, jika suatu saat nanti kamu harus kembali ke kampung halamanmu, bagaimana dengan aku dan anak-anak? Bayo menggenggam tangannya erat. Kita akan pergi bersama. Aku ingin menunjukkan pada anak-anak di mana akar mereka berada. Mungkin tidak sekarang, tapi suatu hari nanti. Hartini tersenyum. Ya. Aku juga sangat ingin melihat kampung halamanmu. Kini, mereka tidak lagi hanya saling memandang. Cakrawala mereka telah meluas, mencakup kampung halaman, desa, keluarga, dan masa depan. Prasangka yang dulu terasa begitu besar, kini menjadi terlalu sempit untuk menampung ketulusan cinta mereka. Si kembar tumbuh besar, berlarian di pematang sawah, dan warga desa menyayangi mereka. Anak-anak itu justru lebih indah karena warna kulit mereka berbeda, kata seseorang. Semua orang perlahan menyadari bahwa perubahan kecil ini adalah sebuah langkah besar. Kisah mereka membuktikan satu hal, cinta mampu melampaui batas negara, usia, dan warna kulit. Seorang pemuda miskin dari Afrika yang merantau demi uang dan seorang wanita Indonesia di usia senjanya telah saling menyembuhkan luka dan membangun sebuah keluarga baru. Melalui perjalanan mereka, Desa Sido Makmur belajar untuk menerima dunia yang lebih luas. Dan anak-anak mereka, buah dari cinta itu, menjadi simbol harapan yang akan terus berlanjut hingga ke masa depan yang jauh. Hari ini, seperti hari-hari lainnya, Bayo dan Hartini menggarap tanah bersama, sementara tawa ceria anak kembar mereka mengisi udara. Apapun kata orang, mereka tahu bahwa mereka adalah keluarga sejati. Mereka telah menaklukkan prasangka, mengubah keterasingan menjadi kehangatan, dan menulis sebuah sejarah baru dengan bahasa universal bernama cinta.